Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga semua sehat walafiat dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak yang ada di rumah, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan dalam belajar serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Marilah kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Materi pembelajaran kita hari ini ialah senangnya meneladani para nabi dan ashabul kahfi. Submateri kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam, kelas 6 sekolah dasar. Nabi Zakaria alaihissalam adalah termasuk nabi yang sangat soleh kepada Allah. Tetapi Nabi Zakaria ini tidak memiliki keturunan, sedangkan usia beliau sudah sangat lanjut, begitu pula dengan istrinya. Pengharapan panjang Nabi Zakaria alaihissalam untuk mendapatkan keturunan tidak pernah surut. Nabi Zakaria alaihissalam yang taat beribadah terus berdoa tidak putus-putusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria alaihissalam khawatir bahwa bila ia wafat tanpa meninggalkan seorang pengganti, kaumnya akan kehilangan pemimpin dan akan kembali kepada cara-cara hidup mereka yang penuh dengan kemungkaran dan kemaksiatan. Dalam mengisi hari-harinya, Nabi Zakaria ini menjadi seorang imam di sebuah mihrab. Mihrab itu tempat ibadahnya seorang Yahudi pada saat itu. Nabi Zakaria ini mengurus seorang anak perempuan yang bernama Maryam. Maryam ini seorang anak perempuan yang diberikan oleh ibunya kepada Nabi Zakaria untuk mengurus mihrabnya. Suatu hari ketika Nabi Zakaria alaihissalam datang ke mihrab, ia melihat Maryam di salah satu sudut mihrab sedang sholat atau sujud. Di depannya terlihat berbagai jenis buah-buahan musim panas. Dalam hati, Nabi Zakaria alaihissalam bertanya-tanya, dari mana datangnya buah-buahan musim panas itu? Padahal mereka masih berada dalam musim dingin. Nabi Zakaria alaihissalam tidak sabar menanti Maryam selesai sujud. Setelah Maryam selesai sholat, didekati Nabi Zakaria alaihissalam untuk menanyakan tentang asal-muasal buah-buahan kepadanya. Hai Maryam, dari manakah engkau mendapati buah-buahan ini semua? Maryam menjawab, ini adalah pemberian Allah SWT yang aku dapat tanpa dicari dan diminta. Di kala matahari terbit, aku mendapatkan rezekiku ini sudah berada di depan mataku. Demikian pula bila matahari terbenam. Mengapa Bapak merasa heran dan takjub? Bukankah Allah SWT berkuasa memberikan rezekinya kepada siapa yang ia kehendaki tanpa perhitungan? Suatu peristiwa yang menakjubkan, Allah SWT memberi tanda-tanda kehamilan istri Nabi Zakaria alaihissalam bahwa mulutnya tidak akan bisa berbicara selama 3 hari dengan sesama manusia padahal ia tidak sakit. Istri Nabi Zakaria alaihissalam hanya bisa berbicara dengan isyarat, dengan tangan atau lainnya untuk memahamkan orang. Selama 3 hari ia harus memperbanyak bertasbih, bertahmid di waktu pagi dan petang. Allah SWT memberi seorang anak kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Anak yang diberi nama Yahya itu kelak akan dapat meneruskan dakwah Nabi Zakaria alaihissalam. Anak-anak, kisah Nabi Zakaria alaihissalam dapat dijadikan teladan. Untuk memperoleh keinginan, kita harus berusaha dan terus berdoa dengan ikhlas. Kita tidak boleh putus asa. Setiap cobaan yang Allah SWT datangkan tentu ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Anak-anak yang ada di rumah, silahkan diskusikan kepada saudara ataupun orang tua kalian.
Yang pertama, pada usia berapakah Nabi Zakaria alaihissalam memiliki putra? Yang kedua, Nabi Zakaria alaihissalam tetap sabar dan terus berdoa untuk mendapatkan. Yang ketiga, suatu ketika Nabi Zakaria alaihissalam sangat heran dan takjub melihat keadaan Maryam di mihrab sebab. Nah, selamat mengerjakan, semangat. Alhamdulillah, pelajaran kita sudah selesai. Jangan lupa untuk menyaksikan pembelajaran selanjutnya. Sebaik-baiknya bekal adalah semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.